Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bu Amel berharap anak-anak selalu sehat ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 3. Judulnya adalah tugasku sehari-hari. Sudah ada ya bukunya semua ya? Baik. Selanjutnya di tema 3. Subtema 1 ya, tugasku sehari-hari di rumah. Kita masuk ke pembelajaran 1. Ya, di sini subtema 1. Tugasku sehari-hari ya, judulnya di rumah. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Siti siswa yang rajin dan pandai. Siti selalu mengerjakan tugas yang diberikan Bu Guru. Di rumah, Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Teman-teman Siti banyak yang berbeda agama. Mereka menjalankan ibadah masing-masing. Ya, ini namanya toleransi. Ya. Di lingkungan rumah, Siti memiliki banyak teman. Mereka sering bermain bersama. Ya, harus hidup rukun. Ingat di tema 1. Ya. Ini Siti sedang belajar di rumah. Ya, di sini ada nih keluarganya Siti. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran, ayah mencabut rumput, Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun. Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Ya, apa anak-anak juga ikut membantu orang tua di rumah? Tentu saja, anak baik ya, seperti Siti dan Ali. Masuk ke pembelajaran 1 anak-anak. Di sini tampak pada gambar ada denah ya nak ya, ada musola, rumah Adi, rumah Siti, rumah Ayu. Di sini ada jalan, nama jalannya adalah Jalan Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tahu nama jalan di sekolah kita? Jalan Salak Raya ya, Jalan Salak Raya. Ya, selanjutnya Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Nih rumah Siti ya. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Kanan ya, kanan itu bukan kita sebagai yang melihat, tapi kita sebagai ada di rumah Siti. Ada di rumah Siti, nah berarti sebelah kanannya adalah rumah Adi. Ya, sebelah kirinya rumah Ayu. Depannya musola. Seperti itu ya nak. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat sekolah di antara ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan umum dari rumah ke sekolah yaitu Rp1.000. Ya, sekarang sudah jarang ya angkot lewat di depan. Lalu di sini kegiatan Ayo Membaca. Nah, kita akan mengerjakan soal ini 1, 2, 3, 4 ya. Dari apa yang sudah kita amati tadi. Ada bacaan dan gambar. Siapakah yang tinggal di sebelah rumah kanan Siti? Siapa tadi? Sebelah rumah kanan tadi. Kita ada di rumah Siti. Sebelah kanannya ada rumah Adi. Ditulis dulu, nak. Ya. Adi. Terus, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Tadi siapa? Rumah siapa tuh? Rumah Ayu. Salah ya, Bu Amel. Taruhnya sebelah sini ya. Kecil tempatnya. Ayu. Selanjutnya, di manakah rumah Siti? Di mana rumah Siti? Rumah Siti ada di jalan
di Jalan Ki Hajar Dewantara tadi ya, nomor 25. Di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor, penulisan nomor yang tepat seperti ini, nomor, bukan nomor ya. Nomor berapa tadi? 25. Tulis ya. Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Sekarang nomor 4. Berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Tadi di atas ya, ongkos angkutan dari rumah sekolah Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Rp1.000. Ditulis dulu ya, Nak. Oke, sekarang kita diminta untuk menghubungkan ya, garis ya. Nah, anak-anak siapkan pensil dan penggarisnya ya. Rumah yang terletak di ujung kanan adalah rumah siapa? Rumah sebelah rumah Siti tadi, yang paling ujung kanan. Rumah Adi. Bu Amel beri garis dulu, anak-anak juga ya, pakai penggaris ya, Nak ya, supaya rapi. Rumah Adi. Lalu di depan rumah Siti terdapat ada apa? Musola, good job. Lalu rumah yang terletak di ujung kiri adalah rumahnya Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah tentu saja rumah Siti. Ya, diberi garis ya, Nak ya, pakai penggaris supaya lebih rapi. Nah, di sini ada Siti ya, yang sedang menabung. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan sisa uang sakunya. Anak-anak, apakah punya tabungan di rumah? Ada yang punya, ada yang belum ya. Ya, menabung itu sikap yang baik ya. Nah, di sini mengenal nilai pecahan nilai uang. Di sini Rp100 ini uang Rp100 ya, logam ya. Ada? Punya anak-anak? Ini sudah jarang ditemukan karena ini sudah bukan tidak berharga ya, tapi untuk kembalian biasanya kalau di Alfamart dan Indomart itu disumbangkan seperti itu ya. Nah, ini ditulisnya 100,00, dibacanya Rp100 karena kita mata uangnya namanya rupiah. Ya, 100, 100 itu dibaca Rp100. Rupiah itu nama mata uangnya. Uang Rp200. Nih, Rp200. Yang ini juga Rp500. Nah, yang ini termasuk uang logam baru nih, Rp1.000. Gitu ya. Membandingkan pecahan uang. Nah, ini Rp100. Yang sebelah sini Rp200. Jadi dibacanya Rp100 lebih kecil dari Rp200. Ditulisnya Rp100 lebih kecil dari Rp200. Lebih kecil. Kalau 1.000 dan 500 tentu saja 1.000 lebih besar. 1.000 bisa jajan permen 4. Kalau 500 hanya permennya 2. Gitu ya, karena setengahnya. Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, sekarang di kegiatan Ayo Berlatih, coba anak-anak tulis ya, Nak ya. Nih, 500 dan 200. Berarti Bu Amel harus nulis bagaimana? RP 500,00 gitu ya. Lebih besar atau lebih kecil?
dari 200? 500 lebih besar. Betul sekali. Lebih besar dari 200 rupiah. Nah, sekarang di kalimatnya anak-anak bisa tulis 500 rupiah. Jangan lupa rupiahnya. Lebih besar dari 200 rupiah. Agak sulit ya, karena besar-besar ini. Ditulis ya, nak. Nah, ini ditulis dulu ya. 500 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Sudah? Baik, selanjutnya 100 dan 1000. Ini sudah jelas, tentu anak-anak tahu. Ya. 100 yang ini Rp titik 100,00 apa? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Nah, yang ini 1.000 rupiah. Ya. Nah, sekarang di mananya? Di kalimatnya. 100 rupiah lebih kecil dari 1.000 rupiah. Ya. Gitu ya, ditulis dulu anak-anak. Selanjutnya di sini urutkan pecahan uang berikut mulai dari nilai yang terkecil. Nomor 1, yuk kita lihat. Anak-anak lihat, ada 500, 100, 200. Kita diurutkan dari yang paling kecil. Yang mana dulu? Anak-anak nih yang suka bantu ibu ayahnya untuk jajan, bukan jajan, belanja di warung pasti tahu. Ini ya, ini yang pertama 100 rupiah, 200 rupiah, dan iya, 3 ya. Yang ketiga adalah yang paling besar 500. Lalu nomor 2, mana yang paling besar? Mana yang paling kecil dulu? 100 dulu. Lalu 200 rupiah. Lalu baru ini yang buat jajan permen 4 ya. Atau jajan terio ale-ale. Lalu nomor 3, mana? Tentu yang 100 dulu, lalu 200, baru 500. Anak-anak sudah pintar ini masalah uang ya. Pasti suka jajan. Nomor 4, 100 dulu, baru 500, dan yang terakhir yang paling besar adalah 1.000. Uang logam itu hanya sampai 1.000 ya, nak ya. Mungkin nanti ada 2.000, bahkan ada 5.000 bisa jadi ya. Nah, selanjutnya sudah ini ditulis ya, nak. Nah, ini di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat sholat tiba. Kita bisa membuatnya bunyi kentongan bervariasi ya. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Ini tolong digaris bawahi ya. Bunyi yang teratur dan berulang disebut irama. Sedangkan banyak ketukan itu disebut birama. Ya, ini di garis bawahi. Ya. Ini ada pola ketukan 0 titik titik, 0 titik titik, 0 titik titik. Ya. Kalau 0 itu tepuk tangan, kalau titik itu hentak kaki. Berarti tepuk hentak-hentak, tepuk hentak-hentak, tepuk hentak-hentak. Gitu. Nah, sekarang yang B-nya titik 00, titik 00, titik 00. Ini namanya pola birama ya. Nah, kalau ini
Ya, hentak, hentak, tepuk, tepuk, hentak, tepuk, tepuk, hentak, tepuk, tepuk. Gitu ya, Nak ya. Bisa juga Birama apa namanya dicontohkan dengan apa nih? Dua batang kayu ya, bilah kayu atau batang kayu dan kentongan. Ini bentuk ini bunyinya tek ya. Tek tek tong. Begitu. Ya, selanjutnya tek tong tek. Prok prok tuk. Jadi bunyinya kalau ini prok, meja tuk, kentongan tong, dua bilah kayu tek. Ya, itu namanya suara yang dikeluarkan dari benda-benda tersebut ya. Baik, Bu Amel sudah selesai menyampaikan materi hari ini, tidak ada tugas hari ini. Hanya saja absensi hari ini Bu Amel mau anak-anak difoto melihat video yang sudah Bu Amel upload ini ya. Setelah itu atau ditulis di komen. Baik, anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walau terpisah oleh jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.